tidak akan mungkin lagi ada yang namanya zakon kabinet atau kabinet ahli. Yang terjadi adalah kabinet yang diisi oleh para kaum oportunis yang rebutan kursi kekuasaan. Konon pernah disebutkan Pak Jokowi minta jatah Kapolri dan Jaksa Agung. Wah, kenapa Pak Jokowi kok minta jatah jabatan penunjukan Kapolri dan Jaksa Agung? Apa yang ingin dilindungi Pak Jokowi? Hati-hati. Kita tahu arahnya kemana loh. Mudah-mudahan Pak Prabowo dan teman-teman dari Gerindra menyadari hal ini. Bahwa Pak Prabowo harus dikenal sebagai presiden yang mandiri, independen. Bukan presiden boneka yang disetir oleh mantan presiden. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, anggota atau mungkin salah satu bagian dari tim kemenangan nasional TKN Prabowo Gibran, Derajat Wibowo. Beliau itu adalah politisi dari Partai Amanat Nasional. Mengatakan bahwa penyusunan kabinet tidak gerusa-gerusu. Kabinet yang dimaksud adalah kabinet Prabowo Gibran, karena akan menunggu diskusi atau semacam lobby-lobby atau permusyawaratan antara Pak Prabowo Gibran, Presiden Jokowi, dan Ketua Umum Partai Pengusung. Nah, akhirnya terbukti, seperti pernah saya sampaikan terdahulu, bahwa sesuatu yang aneh bin ajaib kalau kita mengharapkan ada perubahan mendasar dari seorang Prabowo dalam menyusun kabinet yang diisi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Tidak akan mungkin lagi ada yang namanya zakon kabinet atau kabinet ahli. Yang terjadi adalah kabinet yang diisi oleh para kaum oportunis yang rebutan kursi kekuasaan. Konon pernah disebutkan Pak Jokowi minta jatah Kapolri dan Jaksa Agung. Wah, kenapa Pak Jokowi kok minta jatah jabatan penunjukan Kapolri dan Jaksa Agung? Apa yang ingin dilindungi Pak Jokowi? Hati-hati. Kita tahu arahnya kemana loh. Ada yang bilang partai ini minta ini, partai ini. Belum lagi partai oportunis yang lain. Partai yang waktu Pilpres mendukung paslon 01, tiba-tiba balik badan, merayu-rayu Pak Prabowo. Cipika-cipiki, jabatan lagi, minta jabatan. Semua itu hanya untuk kepentingan jabatan saja atau untuk mengamankan kepentingan ketua umum partainya atau elit-elit partai saja. Rakyat yang dipaksa untuk memilih presiden dan calon wakil presiden gitu ya, dengan segala janji manis bujuk rayu, ternyata hanya dipelokoto saja oleh para elit-elit negeri ini. Ujungnya adalah mereka cuma cari kekuasaan, bukan untuk memakmurkan rakyat, apalagi menyejahterakan rakyat. Mereka ingin memakmurkan dan menyejahterakan kelompok-kelompok mereka sendiri. Untuk mengamankan kursi, mengamankan kepentingan mereka sendiri. Ada yang minta Jaksa Agung, ada yang minta Kapolri, supaya nanti kasus-kasus yang mungkin terjadi tidak diutik-utik. Ada yang minta jabatan ini, mungkin Kementerian SDM, Kementerian Investasi, yang bergelimang dengan uang-uang pertambangan yang luar biasa besar. Banyak sekali terjadi. Ini sekarang berpulang kepada Pak Prabowo sebetulnya. Sebagai presiden terpilih.
Apakah masih meneruskan tradisi seperti itu atau Pak Prabowo berkeinginan meninggalkan legacy kemuliaan dirinya kalau masih ada? Pak Prabowo secara personal mempunyai rekam jejak yang babak belur. Mudah-mudahan dengan diberikan jabatan tertinggi di negeri ini, Pak Prabowo mau meninggalkan warisan untuk sedikit memperbaiki warisan masa lalunya. Dengan cara apa? Dengan cara mempunyai kemandirian, independensi, hak prerogatif itu di tangan presiden, bukan di tangan mantan presiden, bukan di tangan ketua umum partai. Mudah-mudahan Pak Prabowo menyadari hal ini. Tidak ada legacy lain. Pak Prabowo akan dikenang sebagai pejabat tinggi negara di Republik ini yang mempunyai legacy baik kalau berani bersikap independen, merdeka untuk menentukan tim kerjanya dia. Tapi kalau sebaliknya, Pak Prabowo tidak akan meninggalkan apa-apa. Warisan masa lalu tentang pelanggaran HAM, pernah dipecat dari TNI, semakin tambah runyam dengan jabatan kepresidenan ini. Saya berharap Pak Prabowo masih mempunyai nurani untuk memperbaiki diri. Dengan tidak mau kompromi terhadap kaum oportunis ini. Siapapun dialah, ketua umum partai, mantan presiden, atau mungkin presiden yang masih berkuasa, atau yang merasa berkeringat. Mereka nggak berkeringat, yang beringat rakyat kok. Rakyat ini yang dipelokoto, yang diperdaya oleh mereka kok. Mereka menggunakan resources negara kok untuk memenangkan Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo ingin merangkul semua rakyat Indonesia, caranya cuma satu. Bebaskan Pak Prabowo dari pengaruh-pengaruh buruk, aura negatif dari pemimpin-pemimpin yang saat ini memegang kekuasaan, yang saat ini menjadi ketua umum partai. Mereka ini hanya kaum oportunis yang hanya ingin kekuasaan dan hanya ingin mengamankan kepentingan dirinya saja. Mudah-mudahan ini disadari oleh Pak Prabowo. Kalau tidak, remuk redam. Apalagi di samping Pak Prabowo ada Wakil Presiden Gibran. Apakah Gibran itu akan berperan? Kalau dari kapasitas dirinya ya jelas kapasitas belimbing sayur lah. Tidak mungkin bisa berperan sentral, mempunyai kapasitas dan kapabilitas. Nggak mungkin, nggak punya kemampuan apa-apa. Gibran ini mempunyai kemampuan, mempunyai pengaruh, katanya hebat ya karena anaknya Pak Jokowi. Lepas dari Pak Jokowi, selesai. Dan saya membayangkan nanti setelah Pak Jokowi tidak lagi menjabat jadi Presiden Republik Indonesia, belum tentu nanti pengaruhnya sekuat ini, kekuatan Pak Jokowi akan rontok satu persatu dengan sendirinya. Kekuatan seorang presiden dengan kekuatan mantan presiden itu kayak bumi sama langit. Sekarang Pak Jokowi merasa ditakuti, disegani, diapai, itu geni istilahnya. Ludahnya api gitu ya. Karena masih berkuasa. Kalau nanti Pak Jokowi sudah tidak berkuasa, mau jangankan meludah, bersuara kencang pun belum tentu didengarkan. Kita punya pengalaman Pak SBY lah. Mantan presiden suaranya jadi sayup-sayup tidak terdengar, rakyat sudah nggak mau lagi mendengarkan. Apalagi Pak Jokowi yang legasinya amburadul sebagai perusak demokrasi, membangun dinasti politik, merusak semangat reformasi, tambah remuk redam. Di mata publik Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi tokoh bangsa. Pak Jokowi tidak akan lagi bisa menjadi referensi sebagai pemimpin yang baik. Saya pernah mengatakan bahwa Pak Jokowi itu mempunyai potensi menjadi guru bangsa. Ternyata apa yang saya prediksi salah besar. Pak Jokowi hanya sama dengan tokoh-tokoh lain yang bahkan lebih parah. Memaksakan anaknya dan sekarang minta jabatan ini. Dan itu sudah saya prediksi. Pak Prabowo tidak akan merdeka untuk menentukan tim kerjanya sendiri.
Mudah-mudahan Pak Prabowo dan teman-teman dari Gerindra menyadari hal ini. Bahwa Pak Prabowo harus dikenal sebagai presiden yang mandiri, independen, bukan presiden boneka yang disetir oleh mantan presiden. Salah satu caranya adalah independen, mempunyai hak prerogatif penuh, merdeka menentukan tim kabinetnya, tidak dikooptasi oleh kepentingan pragmatis para oportunis itu. Itu yang saya harapkan. Saya tidak tahu, nanti waktu yang akan membuktikan. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy. Dan terakhir ini, hari 1 Mei, saya mengucapkan selamat Hari Buruh Internasional. Mudah-mudahan kaum buruh sebagai salah satu sosok guru ekonomi di negeri ini maupun di dunia tetap tegar dan mendapatkan perhatian yang layak dari negara dan tetap berkontribusi positif untuk bangsa dan negara. Selamat Hari Buruh. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Hari Buruh Internasional. Saya Rudy S. Kamri.